warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peta sebagai sumber informasi. Jadi peta itu awalnya berasal dari dunia nyata, dari permukaan bumi, kemudian dilakukan proses T1 di sini adalah data collection atau pengumpulan data. Jadi dari permukaan bumi tadi diukur, dikumpulkan data-datanya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk data mentah atau raw data. Data mentah ini dilakukan proses T2 atau mapping atau proses pemetaan, sehingga yang data hasil pengukuran ini berubah bentuknya menjadi peta. Selanjutnya, peta ini dilakukan proses T3 atau map reading. T3 di sini adalah membaca dari peta itu sehingga menghasilkan map image atau gambaran dari peta. Data-data semua yang ada di peta. Kemudian map image ini harus sesuai dengan T1. Jadi apa yang menjadi pembacaan di peta ini harus sesuai dengan pengumpulan data di dunia nyatanya. Sehingga ketika membuat suatu peta, dari kumpulan peta-peta hasil pengukuran sebelumnya, atau dari peta-peta dasar lain, biasanya dilakukan proses pengecekan lapangan atau validasi lapangan untuk mengetahui valid atau tidak peta itu dibuat. Ini sumbernya dari Werke dan Philip 1978. Baik, berikutnya untuk proses T3 atau map reading ini ada 3 tahap. Baik. Ini tahapnya. Tahap pertama adalah map reading. Map reading ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar, pertanyaan data dasar terkait dari suatu peta. Map reading di sini menggunakan pertanyaan geografi 5W1H terhadap peta tersebut. Baik, kita bahas satu persatu dari what. What itu apa? Apa di sini misalnya kita membahas tentang peta zona rawan tanah longsor. Kemudian where ini menanyakan tempat di mana, misalnya tempatnya ada di Kabupaten Kolaka. Selanjutnya when ini menanyakan terkait dengan waktu yang terdapat di peta tersebut, misalnya peta tersebut dibuat pada tahun 2020 atau memetakan longsor di tahun 2020. Selanjutnya who ini adalah siapa yang terlibat di situ. Yang terlibat di sini adalah bisa pengguna peta adalah misalnya masyarakat Kabupaten Kolaka, ataupun pembuat peta. Pembuat peta itu bisa identitas pembuatnya, instansi pembuatnya, pokoknya yang terkait dengan pembuat. Kemudian why ini menanyakan mengapa peta itu dibuat, misalnya karena banyak kasus tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kolaka, tetapi belum dipetakan secara berkala, sehingga perlu dibuat peta itu. Kemudian how ini menanyakan bagaimana itu terkait dengan cara, maka cara di sini bisa menjelaskan pengumpulan datanya. Pengumpulan data misalnya peta dibuat dari pengumpulan data primer peta sebelumnya, data sekunder peta sebelumnya, atau pengukuran data primer langsung. Jadi kalau primer ini berarti dibuat secara langsung, kalau sekunder ini melalui instansi-instansi terkait. Baik, untuk tahap kedua dari map image adalah map analyzing. Map analyzing ini tahapan pertanyaan kedua setelah melalui tahap map reading. Analyzing ini isinya adalah jawaban-jawaban terkait dengan angka kuantitatif ya. Misalnya pertanyaannya adalah how many ini berapa, how many ini biasa adalah data point atau data titik. Misalnya kalau terkait dengan longsor tadi adalah ada 34 titik longsor. Kemudian how long ini data yang
kumpulkan adalah data garis atau polyline. Misalnya di situ ada 23 kilometer jalan yang terdampak longsor atau berada di zona longsor. Kemudian pertanyaan how high. How high ini salah satu data surface. Surface itu di sini adalah ketinggian. Jadi misalnya ketinggian suatu tempat, maka ukurannya adalah meter di atas permukaan laut. Misalnya di sini perbukitan tertinggi di titik longsor Kabupaten Kulaka ada di 230 meter di atas permukaan laut. Kemudian how deep ini how deep adalah kebalikan dari how high. Dari how deep ini misalnya daerah terendah di zona longsor itu terdapat jurang sedalam 12 meter. Kemudian how wide ini menanyakan tentang luasan. Jadi misalnya secara keseluruhan titik longsor meliputi luasan 300 hektar dari seluruh kabupaten. Tahap terakhir adalah mapping. Jadi menginterpretasi peta. Interpretasi peta ini adalah membuat kesimpulan atau mengkaitkan antara data-data yang ada di map reading dengan map analyzing. Misalnya di map reading tadi kita sudah mengetahui bahwasanya peta tanah longsor di Kabupaten Kulaka tahun 2020. Sedangkan data di map analyzing ada 34 titik dengan luas 300 hektar dan jalan yang terdampak 23 kilometer. Sehingga kalau digabungkan menjadi satu, persebaran tanah longsor di daerah perbukitan, khususnya di daerah perbukitan yang tinggi, dapat memutuskan jaringan transportasi ke kabupaten lain, misalnya Kolaka Timur ataupun Kolaka Utara. Itu salah satu contoh interpreting. Contoh-contoh lain silakan buat banyak kesimpulan dari kombinasi map reading maupun map analyzing. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.